Halo teman-teman, jadi kita akan mencoba untuk evaluasi chart yang di mapping sama Bang Ono ya. Kebetulan Bang Ono sedang bertanya apakah mappingannya ini sudah tepat atau belum. Nah, di chart pertama kita ada Aster di sini. Nah, di sini untuk BOS dan inducementnya ini belum tepat ya, karena inducement ini kan polanya seperti ini. Misal bentar ya, nah kalau inducement kan harusnya berpola seperti ini ya, set 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 set. Nah, ini harus di break seperti ini. Nah, tapi di sini kan enggak, di sini polanya itu seperti ini, set, turun, naik, tapi nggak sampai naik ke level yang atasnya sini, terus dia kan turun lagi di sini kan, dia nggak sampai ke break garis putih terus turun lagi, berarti itu bukan inducement. Jadi kalau dia inducement itu harus dia naik sampai level garis putih ini, turun, terus naik, harus break garis putih baru turun. Nah, karena dia nggak break, dia kan nggak sampai break sampai sini toh, berarti ini bukan inducement, sehingga ini juga bukan break of structure. Apalagi di sini ini tuh bukan inducement. Jadi pola inducement itu seperti ini kalau untuk tren naik, kalau untuk tren turun kan polanya seperti ini. Nah, ini harus di break gitu. Jadi untuk inducementnya kurang tepat. Karena inducement kurang tepat, maka break of structure-nya ini juga kurang tepat, karena break of structure kan menjadi penanda bahwa sebuah structure yang valid itu telah terbreak. Oke, jadi selanjutnya kita cek di chart yang kedua ini, ada pump fund. Nah, di pump fund ini DM juga kurang tepat ya, seperti yang sudah dijelaskan di video di penjelasan pertama tadi. Ini break of structure jelas kurang tepat, tapi di sini bisa kita asumsikan sebagai break of structure yang untuk internal structure-nya lah. Jadi boleh, karena di sini tuh ada level inducement kan. Ini naik, turun sampai garis merah sampai low merah ini, terus dia naik dan dia di break. Nah, ini kan berarti bisa menjadi liquidity atau inducement. Terus yang di sini, nah ini kan ada swap. Jadi kan ini turun, naik, terus swap, terus naik lagi. Nah, ini bisa menjadi break of structure karena di sini ada inducement, sehingga untuk mengambil peluang trade di sini tuh sudah boleh ya, sudah cukup tepat lah. Menunggu apabila harga retest di sini dengan stop loss di level low-nya ini, itu udah boleh, nggak apa-apa. Lalu selanjutnya kita ke chart selanjutnya. Nah, di Dogecoin atau Doge ini di sini jelas bukan inducement. Seperti tadi kan polanya sudah dijelaskan, di sini juga bukan inducement. Di sini bukan inducement. Ini belum break ya kayaknya, belum break sih. Terus di sini juga bukan inducement. Di sini berarti bukan BOS. Jadi untuk mengambil entry di sini itu terlalu beresiko gitu. Jadi berdasarkan chart dari satu hari ini, di sini tuh bukan BOS ya, jadi nggak boleh lah kita ambil peluang trade di sini, karena berpeluang level ini tuh terbreak. Karena nggak ada liquidity atau nggak ada inducement, sehingga kalau ini terbreak kemungkinan akan mengambil POI yang ada di sini atau di bawahnya lagi, seperti itu. Selanjutnya kita ada XPL ya. Nah, di sini di time frame 1 jam ini sebenarnya untuk mappingnya ini kurang tepat ya, karena ini bukan BOS, ini juga bukan BOS, terus ini inducementnya bukan di level yang sini tapi di level yang sini.
Nah di sini tuh karena ini kan naik turun naik terus turun ya kan, ini terbreak gitu, jadi inducementnya di situ. Nah apakah bisa mengambil peluang trade di sini? Kalau kita melihat dari harga yang ada di sini ya, harga yang ada di pergerakan ini kan dia kan turun terus naik dikit, turun lagi, naik lagi. Nah ini bisa menjadi liquidity atau inducement. Terus dia turun dan menjadi break of structure kan, turun terus naik lagi, turun lagi. Nah level ini apabila terbreak maka bisa menjadi inducement, sehingga kalau kita mengambil peluang trade di sini itu nggak apa-apa, karena biasnya kan dia bisa saja naik mengambil ini terus lanjut turun lagi, bisa saja seperti itu. Jadi untuk setup trade-nya itu sudah oke lah, sudah boleh kita mengambil trade di sini, tapi untuk mappingannya yang ini kurang tepat. Yang di sini sudah boleh. Dan terus ini ada Bitcoin. Nah, seperti penjelasan tadi ya, di sini kan berarti bukan bos karena nggak ada inducement. Nah ini bisa menjadi inducementnya karena di sini kan kelihatan dia turun, naik, turun lagi, naik lagi, dan dia turun break sini kan, break level low ini. Berarti ini adalah inducementnya, bukan change of character. Ini adalah inducementnya. Terus dia ini hit nggak ya? Ya ini mungkin decisional order block ya. Ini bisa jadi order blocknya dia. Terus dia naik, turun dan naik lagi. Maka biasnya ini sebenarnya masih bias bullish ya untuk Bitcoin, walaupun dia turun nge-break level ini, tapi ini kan inducement dan belum tembus ini area yang berpeluang menjadi, ini kan area yang kita tandai sebagai order block ya. Dia kayaknya belum tertembus, jadi biasnya masih ada peluang untuk Bitcoin naik kembali. Untuk membuat biasnya itu kurang lebih seperti itu. Jadi karena biasnya adalah kenaikan, maka di sini kalau misal membuat setup trade short sell terlalu beresiko kalau menurut saya. Jadi lebih baik mencari peluang long atau belinya, karena tadi kan belum menjadi konfirmasi change karakter gitu. Jadi untuk evaluasi dari chartnya Bang Ono seperti itu. Jika masih bingung atau ada pertanyaan, bisa kita diskusi di kolom komentar atau di grup ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.